Pemirsa, awalnya pria berinisial MEL ini pada Jumat 23 Desember lalu pergi meninggalkan rumahnya. Yang ia sampaikan, yang ia katakan pada keluarga yang ia tinggalkan bahwa ia akan mengambil uang di ATM menggunakan transportasi daring. Tapi kemudian tidak kembali-kembali pulang, hilang begitu saja. Istrinya kemudian melaporkan ke pihak kepolisian dan Anda sudah mengetahui ini awal mula menjadi kronologi ditemukannya jasad wanita dalam kondisi termutilasi. Untuk bisa memberikan pandangannya lebih jauh mengenai hal ini sudah hadir di samping saya seorang kriminolog, Pak Thomas Sunario. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Mbak Putri. Tahun baru seperti ini, hari pertama kita harus bahas mengenai masalah kriminal. Karena memang kita ingin sekali kasus-kasus yang belum terselesaikan di penghujung tahun lalu bisa ada titik terang dan juga bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Betul. Pak Thomas, ini yang dilakukan oleh pelaku sangat keji. Tidak hanya menghilangkan nyawa korbannya, tidak hanya membunuh, tapi bahkan sampai memotong-motong, memutilasi. Kalau saya bisa katakan, setidaknya dari rekaman 3 tahun terakhir, ada kasus-kasus mutilasi memang yang begitu mencuat, menggugah perhatian kita. Ada kasus mutilasi dari seorang SPG di Karawang 2017 lalu, pemirsa, kemudian mutilasi PNS di Bandung 2019, dan juga mutilasi di apartemen Kalibata City 2020 lalu. Apa sebenarnya yang ada di benak pelaku? Kemudian dia tidak hanya membunuh tapi kemudian memutuskan untuk memutilasi. Untuk apa Pak tujuannya biasa memotong-motong itu? Hanya karena emosikah atau ada tujuan lain, alasan lain biasanya? Ya, yang pertama kan masalah yang pertama sih sebetulnya yang kita pertanyakan adalah kenapa manusia membunuh sesama manusia ya. Ini faktor-faktornya sangat banyak ya. Tapi kembali kepada mutilasi tadi ya sampai terjadi pembunuhan ya. Kemungkinan yang pertama setelah membunuh ya dia bingung mau menghilangkan jejak kemana ya. Dia potong-potong ya. Baik. Karena kalau jasad utuh harus bingung menguburnya seperti apa, menghilangkannya seperti apa, begitu ya Pak. Sehingga kemudian dipotong-potong lebih mudah menurut pikiran pembunuh seperti itu. Betul. Nah, kemungkinan setelah dimasukkan ke satu tempat ya, dibungkus atau kan, dia juga masih bingung bagaimana cara membuangnya ya. Tapi ada juga yang profesional ya. Jadi dia sudah dimutilasi, tahu tempat pembuangannya ya. Kalau kita lihat ke belakang lagi ya, beberapa yang menarik adalah dulu di tahun 80-an sudah lama ya, di Jalan Sudirman itu diketemukan bungkusan ya, ternyata mayat yang dipotong-potong ya. Dulu kan kalau ada pembunuhan yang diduga mencurigakan, itu mayatnya dibawa ke lembaga kriminologi UI ya waktu itu. Ternyata dipotong 13, jadi terkenalnya itu dengan mayat dipotong 13 ya. Setelah itu ada lagi kasus Nurdin Koto ya, dan ini juga dipotong-potong, si pemotongnya itu sangat profesional ya, seperti orang memotong ayam yang ini ya. Nah itu tahun 80-an ya. Nah waktu tahun 98-an masa reformasi ya, kebetulan saya pergi ke Nusa Kambangan ya. Ada seorang bapak ya, sudah tua, 70-an barangkali umurnya, menurut rekan saya tanya-tanya, Bapak kasusnya apa? Gitu, saya pembunuhan, terus hukumannya berapa seumur hidup. Nah lalu dia cerita, pembunuhannya itu kasus Nurdin Koto itu, Insinyur Nurdin Koto ya. Tapi yang menarik dia mengatakan bukan saya yang membunuh. Artinya Pak? Nah mungkin ini ada sindikat ya. Baik. Sindikat artinya profesional. Nanti mungkin kita telah lebih jauh lagi Pak Thomas. Kalau mengenai kasus ini bagaimana kemungkinannya? Profesional atau hanya mungkin warga biasa, masyarakat biasa yang memiliki konflik kemudian melakukan membunuh, dan tadi kata Pak Thomas bingung untuk bisa menyelesaikan ini semua, jasadnya harus dikemanakan kemudian dimutilasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan Pak Thomas, tapi sebelumnya saya sudah punya narasumber lainnya yang akan berbagi cerita juga dengan kita. Ini salah seorang warga yang memang tinggalnya dekat dengan lokasi pembunuhan tersebut ataupun juga ditemukannya jasad yang dimutilasi tersebut. Ada Mas Dian Ardiansyah. Selamat malam Mas Dian. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dian, lokasi Mas Dian tinggal apakah dekat dengan rumah kos-kosan dari pelaku ini, tempat ditemukannya jasad tersebut, Mas? Sekitar 5 sampai 6 meter. 5 sampai 6 meter. Baik, Mas Dian, apakah pernah melihat pelaku itu mungkin beberapa hari dari tanggal-tanggal tersebut atau di akhir Desember lalu, atau memang sudah sering melihat orang itu? Pernah lihat di awal-awal dia menyewa kontrakan dan di pertengahan lah. Kalau untuk 2 bulan terakhir dia tidak pernah terlihat.
Tapi informasi dari anak saya, pada malam kejadian ditemukan itu, setelah maghrib dia keluar dari kontrakannya. Baik, jadi menurut Mas Dian, sudah berapa lama Mas Dian, saya mungkin tadi kurang mendengar lebih jelas, sudah berapa lama Ya. pelaku ini, terduga pelaku mengontrak kontrakan itu Mas? Sekitar hampir 1 tahun, dari awal tahun dia. Dia mulai menghuni kontrakan ini di awal tahun. Dari awal tahun sudah menghuni. Ya, Baik, menghuni dengan siapa Mas di sana? sendiri. Yang saya tahu dia pertama tinggal itu sendiri, datang. Baik, sendiri. Apakah Mas Dian ataupun juga orang lain, keluarga Mas Dian, tahu bahwa pelaku ini setiap hari tinggal di rumah itu atau hanya hari-hari tertentu Mas datang ke sana? Tidak, dia itu datangnya nggak tentu dan waktunya juga nggak jelas juga. Jadi orangnya ke sana tertutup, bahkan tidak mau bersosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Baik, jadi belum tentu juga sehari-hari di sana ya Mas ya. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak ada di situ, begitu Mas? Ya, bahkan yang saya pernah tahu dia datang pagi di jam 9 pagi, jam 1 siang sudah keluar lagi. Itu. Baik, Mas Dian, nanti mungkin bisa cerita lebih lanjut lagi kepada kita. Apakah Mas Dian pernah melihat ada orang-orang lain yang datang juga ke rumah itu, baik bersama dengan terduga pelaku ataupun juga orang lain yang datang? Nanti mungkin Mas kita bisa cerita lebih lanjut, tapi kita istirahat dulu, kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali.